Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam subbab bagian konsep turunan fungsi trigonometri ya. Ini baru konsepnya. Nah, kita mulai saja untuk memahaminya. Yang pertama, sebuah partikel bergerak dengan posisi mengikuti Ft. Jadi ini adalah fungsi posisi. Nomor 1, fungsi posisi adalah Ft sama dengan 3 kali sinus 1/6 T. Nah, posisi partikel pada saat T sama dengan 5 pi detik. Nah, berarti tinggal masukkan aja. T sama dengan 5 pi sedemikian hingga F 5 pi sama dengan 3 kali sinus 1/6 kali T. T-nya adalah 5/6. 5 pi, sorry. Nah, seperti ini. Berarti sama dengan 3 kali sin 5/6 kali pi itu 180. Coret-coret 30. 30 itu sama dengan 150. 3 kali sinus 150. Kita lihat untuk sinus itu fungsinya adalah seperti ini. Ya. Nah, 150 itu berada di persekitaran ini ya. Berarti sama saja setengah. Berarti sama dengan 3 kali setengah sama dengan 3/2. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya, yang kedua, sebuah bola bergerak melingkar dengan kedudukan bola pada waktu T mengikuti rumus Ft. Rumusnya Ft sama dengan min 2 kali sin T. Fungsi kecepatannya ya mudah sekali. Karena ini merupakan fungsi kedudukan, kalau kecepatannya ya df/dt. df/dt sama dengan min 2 kali sin diturunkan itu jadi cos T. Jadi min 2 cos T. Min 2 cos T yang B. Selesai. Kemudian yang ketiga, Ft sama dengan kosinus 5T. T sama dengan pi detik. Kedudukan sebuah partikel yang bergerak mengikuti model Ft pada saat T sama dengan pi detik ya tinggal dimasukkan. T sama dengan pi, berarti Fp sama dengan kosinus 5 kali pi. Fp sama dengan kosinus 5 pi, itu kan berarti kelipatan ya. Berarti sama dengan kosinus 180 derajat. Grafiknya kan seperti ini. Nah, ini 180 derajat itu di sini min 1. Nah, min 1 itu sama dengan 1 cm di bawah sumbu horizontal, yaitu yang A. Selesai. Kemudian yang keempat, sebuah partikel yang bergerak mengikuti rumus fungsi seperti ini selang waktu berikut yang menunjukkan posisi partikel di bawah sumbu X dan bergerak naik adalah, nah, yang menunjukkan posisi partikel di bawah sumbu X, berarti kita mestinya adalah kita bisa, kalau di bawah sumbu X itu kan berarti kan kurang dari 0 nilainya, iya kan? Berarti kita bisa menuliskan bahwa Ft itu kurang dari 0 dan di sini bergerak naik, ya kan? Dia bergerak naik, ini bergerak naik, berarti kita bisa mencari yang pertama dulu di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X ya berarti 2 sin T plus kosinus setengah T kurang dari 0. Kan gini. Nah, ini pakai rumus apa ini? Ini pakainya adalah rumus penjumlahan ini. 2 sin T, bukan rumus penjumlahan ya, kita ingat sifat ya. Sin 2T itu sama dengan 2 kali sin T kali cos T. Nah, kalau ini 2 sin T berarti kan saya bisa nulis 2 kali sin
2 kali 2 sin setengah T cos setengah T, ya kan, ditambah kosinus setengah T kurang dari 0. Berarti sama dengan 4 sin, ya, 4 sin setengah T kali kosinus setengah T plus kosinus setengah T kurang dari 0. Nah, sekarang tinggal cosnya saya keluarkan. Berarti kan jadinya adalah kosinus setengah T dikali 4 sin setengah T plus 1 kurang dari 0. Kan gitu. Ini keluar ini loh. Nah, ini keluar. Kan jadinya ini yang bawah. Sudah, maka pembuat 0 adalah kosinus setengah T sama dengan 0. 0 itu berapa? 0 itu adalah kosinus 90 derajat atau kosinus pi per 2. Setengah T sama dengan pi per 2. T sama dengan setengah T plus pi per 2 plus 2 kpi. 2 pi k. Gitu aja. Berarti T sama dengan pi, ya kan, pi plus 4 pi kali k. Ini nggak boleh bingung ya, ini semuanya dikalikan 2. Ini gini aja, nah kali 2. Nah ini kan hilang, T sama dengan ini juga hilang per 2 nya, pi plus, nah ini 4 pi k. Seperti itu. Nah, maka kita bisa memperoleh bahwa di sini T itu sama dengan pi. Baru ketemu 1. Ya kan? Nah, sekarang untuk yang kasus yang satunya ini 4 sin T, 4 sin setengah T ditambah 1 sama dengan 0. Berarti kan sama dengan sin setengah T sama dengan min 1/4. Ya kan? Nah, berarti kita bisa mencari setengah T sama dengan arkes sin min 1/4. Nah, berarti kan T sama dengan 2 kali arkes sin 1/4 min. Nah, ini T-nya itu tidak ada atau himpunan kosong gini. Nah, jadi kesimpulannya adalah fungsi f di bawah sumbu x, fungsi f di bawah sumbu x dalam interval pi kurang dari x kurang dari 2 pi. Seperti ini. Ya, bisa diterima ini dulu. Nah, kemudian kita memakai ke apa yang diketahui ini dan bergerak naik di situ. Nah, kalau di situ dikatakan bergerak naik, maka kita bisa menggunakan fungsi turunannya. Karena di situ bergerak naik, kita bisa menggunakan fungsi turunannya. Fungsi bergerak naik, sehingga f absen T lebih dari 0. Turunkan aja, 2 sin T itu sama saja 2 cos T. Terus cos diturunkan itu min, ya, berarti min setengah sin setengah T lebih dari 0. Seperti ini. Maka kita bisa mencari
nilainya, yaitu dengan cara mensubstitusi cos T. Cos T di sini ya, itu jadi 2 kali 1 min 2 sinus kuadrat setengah T min setengah sinus setengah T lebih dari 0. Nah, kok bisa Pak? Nah, ini ada sifat ya. Kosinus 2T itu sama dengan 1 min 2 sinus kuadrat T. Atau bisa juga 2 kosinus kuadrat T min 1. Seperti ini. Jadi kalau di sini cos T berarti kan di sini setengah T. Kan gitu. Jadi persamaannya akan menjadi gimana nih? Ini dikalikan 2 ya, sekalian ya, kalikan 2. Nah, berarti kan 2 kali 2 berarti kan min. Iya kan? Sebentar. Dikalikan min 2. Berarti 8 sinus kuadrat setengah T. Ya kan? Plus sin setengah T min 4. Karena dikali dengan min berarti kurang dari 0. Seperti ini. Nah, di sini Pak Jul faktorkan ya, di sini bisa sebenarnya ini bisa diasumsikan dimisalkan, misalkan misal Y sama dengan sin setengah T, berarti kan persamaannya jadi 8Y kuadrat plus Y min 4 kurang dari 0. Nah, terus difaktorkan, dikembalikan lagi Y sama dengan sin setengah T seperti ini ya. Nah, Pak Jul memperoleh hasil untuk x yang ini saya hitung di belakang ya, karena kalau saya jabarkan ini luar biasa panjang, nanti satu soal aja bisa 15 menit, hampir menyamai pembahasan soal-soal OSN. Ini silahkan kalian faktorkan ya, kemudian dicari daerah interval yang memenuhi. Setelah itu nanti di cross checkkan dengan yang ada di sini tadi. Tadi kan prasyaratnya kan antara pi sama dengan 2pi, ya kan? Nah, nanti digabung dengan prasyarat yang di bawah ini. Yang di bawah ini prasyaratnya adalah x kurang dari 80,9 dan x lebih dari 279 derajat. Nah, kalau kita bandingkan dengan gariskan dengan antara pi itu kan 90 derajat ya, sampai dengan ini 90 derajat. Kemudian di sini adalah 2pi itu 360 derajat ya, 2pi. Nah, di sini 279. Tadi kan rentangnya sini, yang satu ke sana. Kalau ini kan ke sini 80. Nah, yang merupakan irisan keduanya mana? Ini kan. Nah, berarti daerah hasilnya adalah 279 kurang dari x kurang dari 360 derajat. Atau 270 itu kan sama dengan 3/2pi ya. Pi kurang dari x kurang dari 2pi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, ini tugas kalian menyelesaikan persamaan ini sedemikian hingga punya nilai ini. Seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas Pak Jul saja yang mengerjakan ya. Kalian juga setidaknya juga berkontribusi. Lanjut, untuk arah dan cepat rambat gelombang yang bergerak mengikuti model Ft sama dengan cosinus T plus sin T.
Yang di sini yang diminta adalah cepat lambat. Kalau cepat lambat berarti V sama dengan dF per dt. Cos diturunkan adalah min sin. Min sin plus sin diturunkan cos. Nah, berarti pada saat T sama dengan 3/4 pi. Maka saya punya F 3/4 pi sama dengan cosinus 3/4 pi min sin 3/4 pi. Ini nggak usah bingung kalau cuman penulisan ini yang di depan, ini di belakang, itu nggak usah bingung. Berarti V sama dengan 3/4 pi. 3/4 pi itu sama dengan 135 ya. Ya kan? 135 itu kalau cos itu sama saja, cos tadi grafiknya seperti apa tah? Nah, ini 135 itu min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah akar 2 juga. Nah, berarti sama dengan min akar 2 meter per sekon. Seperti itu. Nah, arahnya negatif. Karena negatif sehingga turun. Ya. Jadi kesimpulannya adalah akar 2 bergerak turun. Bergerak turun dengan kecepatan akar 2 meter per detik. Ada di situ. Yang E lagi. Gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.